Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman. Sebelumnya kita sudah mencoba mengunduh data citra Sentinel ya melalui database Copernicus ya. Nah, berikut adalah data citra yang sudah selesai diunduh. Kemudian sudah diekstrak juga ya di sini nama foldernya Sentinel 2A dan seterusnya. Data citranya terdapat di dalam folder ini ya. Kemudian folder granule dan di sini terdapat satu folder lagi dan kita masuk ke dalam IMG data. Di sini ada 3 pilihan dan yang akan kita gunakan adalah yang resolusi 10 meter. Nah, resolusi 10 meter ini terdiri dari beberapa band ya. Seperti yang tampil di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu cek di spesifikasinya, kalau misalkan kita cek di spesifikasinya dari band 1, 2 dan seterusnya adalah sebagai berikut. Yang kita akan gunakan untuk klasifikasi tutupan lahan adalah band biru, hijau, merah dan NIR. Jadi 4 band ini yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, selanjutnya kita sudah tahu lokasi datanya yang tadi kita gunakan adalah resolusi 10 meter. Selanjutnya kita beralih ke QGIS. Jika Bapak Ibu sudah membuka project baru, kita bisa mulai dengan new empty project ya. Jadi di sini kita coba input data citra yang tadi kita sudah unduh dengan cara pada bagian manage layer toolbar kita klik pada add raster layer. Jika Bapak Ibu tidak menemukan manage layer toolbar, Bapak Ibu atau teman-teman bisa klik kanan pada toolbar yang kosong ya. Kemudian aktifkan manage layer toolbar. Nah, jika sudah, klik pada add raster layer ya. Selanjutnya kita buka ya lokasi penyimpanan citranya tadi. Citra Sentinel di granule ya. Data yang resolusi 10 meter. Yang kita gunakan adalah band 2, 3, 4 dan 8. Biru, hijau, merah dan NIR. Kemudian kita klik open dan kita klik add. Oke. Di sini sudah tertampil ya citra yang sudah kita download. Nah, di sini warnanya masih hitam putih karena dia single band gray ya, karena masing-masing bandnya grayscale. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita akan menyiapkan data yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Tahapan yang akan kita lakukan adalah cropping dan composite band dari semua band yang ada di sini. Nah, jadi tahapan yang pertama kita lakukan adalah melakukan composite band. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingat di awal di konsep dasar pengolahan data penginderaan jauh, tahapan preprocessing citra itu tidak terlepas dari pra-pengolahan citra ya. Itu terdiri dari cropping, kemudian koreksi radiometrik, koreksi geometrik, dan koreksi atmosferik. Dan itu dilakukan sebelum melakukan pengolahan data citra. Nah, tahap pra-pengolahan data citra tadi kita sudah lewati dengan cara mendownload citra Sentinel yang level 2A, dimana kalau misalkan Bapak Ibu lihat di materi sebelumnya, Sentinel 2 level 2A ini sudah terkoreksi atmosferik, geometrik, dan juga radiometriknya ya. Jadi kita tinggal klik untuk menentukan lokasi berdasarkan area yang kita inginkan untuk klasifikasi tutupan lahan. Nah, di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah composite band. Untuk melakukan composite band atau penggabungan dari seluruh band yang kita gunakan menjadi satu data raster ya, kita bisa menggunakan tools raster, kemudian miscellaneous, kemudian kita pilih merge ya. Dan di sini pada bagian input layer kita pilih keseluruhan datanya, dan yang perlu kita ingat adalah urutannya adalah band 2, 3, 4, 8. Yang pertama adalah band biru,
yang kedua adalah band 3 atau band hijau, yang ketiga adalah band merah atau band 4, yang keempat adalah band near atau band 8. Kita klik OK. Selanjutnya kita aktifkan place its input file into a separate band. Kemudian ini digunakan untuk memisahkan setiap bandnya ya dalam satu data raster nanti nilainya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa menentukan lokasi hasil merge-nya atau hasil composite-nya. Misalnya kita pilih folder di data citra Sentinel, jadi Sentinel 2A composite 2348. Save. Kemudian kita run dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai akan ada pemberitahuan bahwa sudah selesai ya. Kemudian kita bisa close. Dan ini adalah tampilan yang sudah digabung band atau composite band dengan tools merge raster tadi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sudah terdiri dari lebih dari satu band yang tersusun dari keempat band ini tadi. Jadi sudah memiliki karakteristik warna, rona, tekstur, dan dapat dilihat secara visual seperti itu. Nah, kemudian kita bisa atur di visualisasinya sedikit di sini. Tadi kita sudah mengingat adalah urutan yang pertama itu adalah band biru, urutan yang kedua band hijau atau band 3 ya, dan urutan yang ketiga adalah band merah, dan keempat adalah band near. Untuk menampilkan true color-nya atau RGB atau sesuai penampakan aslinya, kita perlu mengatur red band menjadi red band, dimana band red tadi di urutan ketiga, band hijau di urutan kedua, dan band biru di urutan pertama. Kita klik OK dan tampil citra dengan tampilan seperti kondisi aslinya ya, atau dengan true color composite. Kita menyebutnya true color composite. Sedangkan yang sebelumnya adalah false color composite. Nah, jadi data ini sebetulnya sudah siap untuk dilakukan klasifikasi dengan terdiri dari band RGB dan near ya, red, green, blue, dan near. Cuman yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan cropping data untuk memperkecil area target kita dan mempercepat proses pengerjaan datanya. Cropping data atau klip citra ini sesuai dengan area yang kita tentukan, kita bisa cek dulu dengan cara menambahkannya kepada base map ya, apakah dia sudah sesuai atau belum. Bagi Bapak Ibu yang belum tersedia base map seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini ya, New Connection, dan di sini bisa memberi nama, misalnya kita Esri Imagery. Kemudian di sini perlu menambahkan URL base map-nya. Jadi URL base map-nya ini kita bisa dapatkan di internet dengan cara kita buka browser. Di browser kita search saja how to add Esri base map to QGIS. Selanjutnya kita klik yang kedua ini, biasanya yang sering digunakan ya. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari Esri. Di sini juga terdapat beberapa penyedia lain seperti Google Maps Satelit, kemudian Bing Maps, dan kita akan cari yang Esri. Nah, di sini kita tinggal copy. Kemudian kembali ke QGIS, kita paste di sini. Kemudian klik OK dan akan muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke layer. Kalau misalnya citra Bapak Ibu sudah terposisikan seperti ini, berarti sudah dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita akan menyiapkan area of interest ya, atau area yang akan kita fokuskan untuk dilakukan pengolahan klasifikasinya. Di sini kita bisa menggunakan di manage layer toolbar, kita bisa menggunakan add new shapefile layer ya. Kemudian di sini kita bisa tentukan dulu namanya, misalnya AOI tutupan lahan. Kemudian kita pilih lokasi save-nya. Lokasi save-nya kita letakkan di AOI misalnya Pekalongan. Kemudian kita save.
Dan geometry trap-nya kita bisa gunakan yang polygon, kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita klik OK, kita tentukan dulu sistem koordinatnya. Usahakan CRS ini sama antara CRS project dengan CRS data kita ya. Di sini kita bisa gunakan yang sama 32749 atau WG84 UTM-John 49S sesuai dengan posisi citranya. Nah, kemudian kita bisa start editing di sini ya. Klik kanan, start editing, kemudian kita bisa add polygon. Nah, di sini kita bisa mulai digit nih area yang kita butuhkan. Misalnya di sini ya. Kemudian klik kanan dan kita OK. Nah, sudah jadi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita stop editing lalu save. Nah, setelah di save, Bapak Ibu juga bisa menggunakan misalnya batas administrasi ya, SHP batas administrasi kabupaten tertentu misalnya, atau area tertentu juga bisa. Jadi yang terpenting adalah kita gunakan untuk klip itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini kita contohkan penggunaan area ini untuk di area Pekalongan ya. Nah, di sini kita akan melakukan cropping data citra yang sudah kita composite tadi ya. Jadi yang tidak kita gunakan kita hapus saja. Dan ini akan kita crop atau klip berdasarkan area ini. Caranya adalah kita klik raster, kemudian extraction, kita klip raster by mask layer ya. Nah, untuk layer yang akan kita potong, kita bisa drag and drop aja. Kemudian maskingnya itu kita gunakan yang AOI. Kemudian kita juga bisa mengganti sistem koordinatnya ya. Ini source ini sumbernya, koordinatnya itu 489S tadi. Kita bisa ubah ke WGS 84 global ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sisanya kita defaultkan dan kita bisa memilih lokasi yang sudah di klip. Jadi tadi namanya adalah Sentinel-2A Composite 2348, kita belakangnya kasih suffix misalnya klip AOI Pekalongan misalnya. Kemudian kita run dan tunggu hingga selesai. Jika sudah, kita bisa close dan muncul hasil klipnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dan di sini kita sudah tidak memerlukan citra yang besar. Jadi kita akan fokus kepada citra yang sudah kita klip sesuai dengan AOI atau area of interest kita yang buat tadi. Oke, selanjutnya kita coba atur lagi simbologinya ke true color composite ya. Merah, hijau, dan biru. Seperti ini tampilannya. Dan data ini sebetulnya sudah siap untuk dilakukan klasifikasi. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah sebetulnya kita sudah bisa melakukan klasifikasi berdasarkan band ini aja, RGB dan NIR. Cuman yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan kombinasi band tambahan sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi data. Ini diperlukan karena ketika badan air warna-warna yang mirip seperti ini atau misalkan karakteristik spektral yang mirip bisa diklasifikasikan lebih baik lagi. Kita bisa menggunakan raster kalkulator ya. Raster kalkulator dengan klik raster dan pilih raster kalkulator. Nah, di sini sudah ada band yang ada di data ini ya. Band yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 sesuai urutan yang kita lakukan tadi, yaitu band 2, 3, 4, dan 8. Nah, salah satu yang bisa kita siapkan rasio band atau kombinasi band tambahan adalah indeks vegetasi atau NDVI ya, atau Natural Derived Vegetation Index. Kalau misalkan Bapak Ibu cari di berbagai paper ataupun artikel dengan NDVI itu kan ada, kalau misalkan kita lihat di sini dia menggunakan band NIR dan red ya. NIR ini NIR infrared dan band merah. Jadi dengan NDVI ini dapat membedakan objek berupa badan air dan non badan air dengan cukup baik. Nah, untuk memasukkan rumus ini ke raster kalkulator, kita ingat dulu NDVI NIR kurang red dibagi dengan NIR ditambah red. Kalau misalkan di raster kalkulator kita ingat tadi di sini adalah band
biru, band hijau, band merah, dan band near. Sedangkan rumus NDVI adalah band near dikurangin dengan band red ya, dibagi dengan band near ditambah dengan band red. Seperti ini. Nah, di sini near-nya kita ganti, kita blok, langsung kita ganti dengan yang band near ini. Kemudian red-nya kita ganti dengan yang band merah. Kita lakukan lagi yang sama. Nah, kemudian kita pilih lokasi untuk save. Nah, kita letakkan di sini ya bersama dengan citra tadi yang sudah di-composite. Kita tulis Sentinel 2A NDVI. Berarti yang sudah diklip ya. NDVI. Kita save. Kemudian kita bisa memilih yang sesuai ya koordinatnya atau sistem CRS-nya. Dan kita bisa klik OK. Dan tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah band NDVI. Kalau misalkan kita lihat di sini, dia badan airnya terlihat gelap karena karakteristik dari band infrared atau gelombang elektromagnetik infrared tidak dapat menembus permukaan perairan. Ini kita simpan dulu satu, kita akan gunakan lagi nanti. Selanjutnya, salah satu yang dapat menunjang dalam meningkatkan akurasi klasifikasi citra, kita menggunakan band rasio. Jadi band rasio ini menggunakan band near dan red lagi ya, untuk meningkatkan akurasi dalam memisahkan darat dan laut lagi. Jadi sebagai data tambahan. Caranya sama, raster kalkulator. Kita tinggal masukkan band near dibagi dengan band red. Ini rasio band near dibagi dengan red. Akhirnya kita pilih lokasi save. Tadi yang NDVI kita ganti dengan rasio near red. Kemudian kita OK lagi. Dan ini tampilannya. Jadi kita sudah memiliki composite band RGB near, kemudian kita sudah memiliki NDVI, kemudian kita sudah memiliki band rasio antara near dan red. Selanjutnya kita perlu menggabungkan lagi antara ketiga data ini sebelum kita melakukan klasifikasi ya. Caranya sama, kita menuju ke raster, kemudian miscellaneous dan merge. Di sini kita tambahkan adalah semua band tadi. Yang perlu kita ingat adalah urutan bandnya. Jadi 2348 tadi yang pertama kita taruh di paling atas. Yang kemudian kita ingat adalah band tadi ada 4 band 2348, urutannya 1 2 3 4 ya. Kemudian yang kelima berarti NDVI, yang keenam adalah band rasio near dan red. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita save lagi. Jadi composite antara 2348 NDVI dan near red ya, composite. Selanjutnya kita klik run. Kita harus taruh place each input file into a separate band ya, supaya jadi satu band masing-masing. Dan kita klik run, kita tunggu sampai selesai. Dan jika sudah selesai, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di layar propertiesnya, dia sudah ada 6 band. Urutannya tadi band biru, hijau, merah, near, NDVI, dan band rasio near red. Seperti itu. Kalau misalkan kita tampilkan true color lagi, kita gunakan yang RGB dari red, green, blue. Seperti ini, dan datanya sudah siap kita lakukan untuk klasifikasi data.